Halo semuanya, nama saya Pilija dari kelas 6B Sekolah Dian Harapan Manado. Hari ini saya berada di toko kain Bantenan yang berada di Desa Sonder. Hari ini saya melihat proses cara membuat kain tenun Minahasa. Jika kalian ingin melihat prosesnya juga, yuk ikut. Ini adalah tempat untuk membuat kain tenun. Pada tahap pertama, siapkan benang dan masukkan ke dalam bingkai dan putar sebanyak 2 kali. Sini, ini dan ini akan masuk semua ke alat ini. Step berikutnya adalah ikat benang tersebut mengikuti pola yang dibuat. Ikat mengikuti stensilannya ini. Oke. Ketiga, siapkan satu kolam dengan warna yang terpilih. Satu warna menggunakan 1 hari. Keempat, celupkan benang ke dalam air berwarna dan keringkan selama 1 hari per warna. Step berikutnya adalah, jika sudah kering, masukkan hasil benang ke dalam alat boom dan digulungkan. Oke, jadi adik-adik, ini bagian dimana motif-motif ini setelah diwarnai akan diatur. Oke, jadi motifnya tadi. Step terakhir adalah, setelah sudah digulung, benang akan ditenun menjadi kain. Sekarang kita pergi ke pos 2. Ini adalah tempat mereka menjual hasil kain tenun yang telah dibuat. Nah, di pos ini mereka menjual hasil-hasil pembuatan kain tenun mereka yang contoh-contohnya adalah ini. Motif Kofo Sangihe. Motif Kofo Sangihe berasal dari bahasa Sangihe dan berharga 120.000 per meter. Selanjutnya adalah motif Tinonton Mata. Motif Tinonton Mata mempunyai gambar manusia pada motifnya. Motif Tinonton Mata berharga 120.000 per meter atau 1.750.000. Motif selanjutnya adalah motif Pinatikan Bantik. Motif Pinatikan Bantik berasal dari suku Bantik dan berharga 120.000 per meter. Yang terakhir adalah motif Kaiwu Patola. Motif Kaiwu Patola berasal dari nama pelabuhan di India dan berharga 120.000 per meter atau 1.750.000. Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun di daerah lain? Mungkin paling jelas adalah secara motifnya. Tapi untuk secara bahan masih hampir mirip karena secara teknik tenun disebut juga sebagai motif ikat karena prosesnya itu melalui proses ikat dan pencelupan. Ya, jadi yang paling membedakan adalah motifnya dan warna juga. Untuk kain bentenan itu warna itu cenderung warna terang karena sesuai dengan kondisi masyarakat Sulawesi Utara yang memang pembawaannya terus terang dan aktif orang-orangnya ya. Bagaimanakah cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Awalnya memang kami mulai dari kain tenun. Tapi kan adik-adik so tahu kain tenun tuh susah buatnya dan mahal harganya. Jadi untuk mempercepat, jadi torang mencetak motifnya di kain cetak, kain print supaya terjangkau karena harganya lebih murah, jauh lebih murah daripada tenun. Itu pertama. Kedua, untuk sekarang kami juga mempromosikan lewat media sosial, lewat Instagram dan lewat event-event yang ada di Sulawesi Utara. Pertanyaan terakhir, apa saja bahan dalam pembuatan kain tenun Minahasa? Jadi kalau untuk saat ini kain tenun Minahasa tenun ya, itu kebanyakan adalah
berasal dari katun, benang katun yang asalnya dari kapas, ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau yang kain print, kain cetak itu dari bahan polyester. Tapi kalau yang tenun karena itu dia mahal, masih katun atau dari bahan kapas, ya. Ya. Bagaimana teman-teman? Menarik kan kain tenun Minahasa ini? Kita harus bangga atas karya kain tenun Minahasa ini karena ini adalah salah satu kekayaan budaya Sulawesi Utara. Kebudayaan terlahir dari sebuah kreativitas yang manusia dapatkan yang dapat dituang menjadi sebuah karya yang berakhir jadi kebudayaan. Bagaimana kita manusia bisa berkreativitas? Kita dapat berkreativitas oleh karena anugerah Allah. Toko Galeri Kain Bantenan telah menunjukkan bagaimana menggunakan kreativitas yang Allah berikan. Mereka membuat kain tenun Minahasa yang sangat indah dikarenakan kreativitas yang luar biasa Allah berikan. Penjualan kain tenun Minahasa yang dilakukan dapat dijadikan sebagai cara untuk membuat kain tenun Minahasa dapat dikenal secara luas. Tidak hanya itu, orang-orang juga dapat melihat keindahan dan kemuliaan Allah lewat kebudayaan kain tenun Minahasa yang luar biasa ini. Lewat kebudayaan ini, kita dapat menceritakan kemuliaan Allah kepada semua masyarakat Indonesia. Mari torang jaga dan lestarikan torang pe budaya. Karena lewat budaya, torang bersyukur atas anugerah Allah dan torang dapat menceritakan kemuliaan Allah kepada orang lain.